Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, seperti Bitcoin dan beberapa altcoin. Hari ini lagi koreksi, tapi ada beberapa meme coin yang sepertinya, bahkan ada altcoin juga yang sepertinya hari ini warna hijau seperti Shiba Inu, ada juga Dram, ada juga Tutu, dan banyak beberapa altcoin yang sepertinya berbalik arah dibandingkan harga dari Bitcoin sendiri per hari ini ya. Nah, kalau kita lihat siklus halving Bitcoin kan itu terjadinya 4 tahun sekali. Jadi kalau kalian bermain aset kripto, kalian harus tahu tentang siklus halving Bitcoin ya. Jadi apa sih halving Bitcoin itu? Adalah peristiwa pemotongan reward bagi para penambang Bitcoin sebesar 50% yang terjadi secara otomatis setiap 210.000 blok ya, atau sekitar 4 tahun sekali. Dan tujuannya ini adalah mengendalikan laju inflasi dan bahkan menjaga kelangkaan dan membatasi total pasokan maksimal Bitcoin hingga 21 juta koinnya. Jadi itulah tujuan dari si halving Bitcoin ini. Terus kapan bang terjadi halving Bitcoin? Nah, sebelumnya biasanya setelah 1 tahun terjadi halving Bitcoin, Bitcoin itu selalu mengalami puncak tertinggi dan kencang banget kenaikannya. Kalian perhatikan di halving Bitcoin kedua 2016, tertingginya 2017. Kemudian halving Bitcoin ketiga tahun 2020, tertingginya 2021. Dan halving Bitcoin keempat tertingginya 2025 atau tahun kemarin. Yang mana pada saat itu Bitcoin sentuh di atas 126 ribuan dolar ya, jadi benar-benar kencang banget. Bahkan saat ini turunnya koreksi lebih dari 50% dari pemompaan tertinggi di tahun kemarin ya. Dan hampir dikatakan biasanya dari tahun ini, tahun 2026, 2027 adalah tahun settle atau tahun koreksi untuk harga Bitcoin sendiri. Jadi kalian bisa memanfaatkan momen buy the dipnya tersebut di saat momen lagi koreksi saat ini ya. Jangan FOMO-nya atau ikut-ikutan belinya itu di saat udah terjadi halving Bitcoin, apalagi pas halving Bitcoin terjadi ya, mau terjadi halving Bitcoin biasanya sedikit naik ya, dan di situ orang udah menahannya. Jadi mereka entry di tahun 2026 atau di tahun 2027 mendatang. Dan ya, kalau misalkan halving Bitcoin 2028 bakal terjadi, berarti tertingginya setahun setelahnya yaitu 2029. Jadi perlu diperhentikan di tahun tersebut ya. Siap-siap tuh. Nah, terus saya tanya, bang, kira-kira pakai exchange luar apa bang yang enak bang untuk menahan beberapa aset kripto tersebut? Saya pakai exchange luarnya seperti Bitget. Kenapa pakai Bitget bang? Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya pakai Bitget ini sejak tahun 2021, artinya sudah 6 tahun kurang lebih saya pakai Bitget. Kenapa pakai Bitget bang? Enak banget, trade-nya juga 0%. Kemudian untuk setor atau withdrawnya itu bisa menggunakan peer to peer, jadi nggak pakai biaya lagi. Dan enaknya lagi nih saya kasih tips kalau kalian pengen dapat 500 ribu rupiah dalam bentuk kotak misteri tersebut. Caranya gampang banget. Kalian klik di deskripsi video ini ya, ada kan di deskripsi video ada tulisan tuh Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri. Bagaimana caranya? Klik di deskripsi video, kemudian selesaikan registrasi KYC kalian, dan otomatis kalian dapat kotak misteri senilai 500 ribu rupiah tersebut. Tidak hanya itu juga, mereka bagi-baginya iPhone 17 Pro Max dan 6.200 SDT juga yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Tapi yang kotak misteri senilai 500 ribu rupiah itu otomatis kalian dapatkan ya. Dan enaknya lagi di Bitget juga nggak ada namanya gangguan, tiba-tiba pemeliharaan, maintenance, dan lain sebagainya. Enak dan lancar-lancar pakai Bitget ini. Saya udah pakai udah 6 tahun, jadi berdasarkan pengalaman pribadi banget saya pakai Bitget ini ya. Oke, seperti biasa hari ini, saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Tapi kita tetap disclaimer dan dior. Kenapa? Karena modal keuangan adalah diri kalian sendiri ya. Karena bermain aset kripto itu sangat banget beresikonya dan tidak disarankan dan nggak boleh FOMO terhadap aset kripto karena sangat banget beresiko ya. Oke, kita bahas tentang kali ini banyak yang request tentang P, yes, atau P Network. Nah, kita lihat harga hari ini di angka 0,089 atau kurang lebih 0,09 dolar, yang mana cukup lumayan stabil dalam 2 minggu terakhir atau 2 pekan terakhir. Nah, kita lihat juga di sini mereka memiliki market cap-nya kurang lebih 1 miliar dolar atau di atas 984 juta dolar. Dengan pasokan yang beredar saat ini ada 11 miliaran dengan total maksimal pasokan adalah 100 miliar. Nah, ini yang paling banyak, 100 miliar inilah yang membuat harga P ya turun karena memang supply mereka banyak. Karena yang sudah open mainnet ya kan, jadi mereka tuh melakukan penambangan sejak tahun 2019, 20 bahkan hingga 2024-an. Mereka yang melakukan penambangan ya wajar nggak sih ketika mereka sudah open mainnet dan token mereka atau P coin mereka bisa diperjualbelikan. Ada yang mereka jual dan ada juga yang mereka tahan atau hold ya.
Tapi pasti dominan mereka ingin menjualnya karena mereka sudah berupaya dan mendapatkan miningnya dengan cara mendapatkan koin Pi tersebut, dan mereka ingin melakukan penjual. Dan pasokan beredar ini bakal terus bertambah seiring ya dibukanya open mainnet per jadwal. Jadi ada yang dibuka di tahun ini, tahun depan, atau di beberapa bulan yang akan datang, atau di bulan ini juga ada, di bulan depan juga ada. Jadi semakin terus bertambah pasokan yang beredar. Karena maksimal adalah 109 dan ini bakal terus bertambah hingga 100 miliar token. Ya, artinya apa? Bagaimana cara mengantisipasi agar harganya tidak turun? Ya, salah satunya adalah seperti beberapa altcoin, ada BNB, ada Shiba Inu, itu mereka melakukan pembakaran atau burning, artinya pengurangan supply dari total supply mereka. Jadi yang inilah yang harus dilakukan pembakaran atau pengurangan supply agar ya marketnya ya bisa harganya menarik banget gitu ya. Dan kita lihat juga di sini, selain juga agar naik harganya, ya mereka ditambahkan beberapa cek besar ya, seperti ada di Coinbase, Binance. Itu biasanya ketika altcoin atau meme coin listing di Binance, biasanya ada pemompaan yang cukup signifikan banget. Dan saat ini Pi sudah ada di beberapa cek besar, termasuk ada di Bitget, ada OKX, Get.io, Lbank, BTCC, XT.com, Maxi Global, dan banyak banget beberapa cek juga yang sudah melistingkan dari si Pi tersebut ya. Dan ada beberapa informasi juga yang perlu kalian ketahui tentang Pi Network. Kalau kita lihat di sini dari Pi Core Team dari official mereka, Pi Mainnet saat ini sedang ditingkatkan ke protokol 26 hingga tanggal 11 Agustus kemarin. Bahkan semua operator node mainnet hari itu harus menyelesaikan peningkatan sebelum batas waktu untuk tetap terhubung ke jaringan Pi tersebut. Dan protokol 26 ini itu merupakan tonggak penting menjelang peningkatan terakhir yang direncanakan di protokol 27 dengan 8 peningkatan sukses yang telah diselesaikan dalam beberapa bulan terakhir ya. Jadi ada 2 peningkatan terakhir ini akan membawa jaringan ke tingkat terkini dengan fitur protokol terbaru dan peningkatan serta fungsionalitas dari CP tersebut. Bahkan kita lihat di V2Day 2026 mereka di ekosistem Quest mereka menunjukkan partisipasi yang sangat luar biasa dengan lebih dari 2,56 juta peserta pioneer dan lebih dari 1,78 juta di antaranya menyelesaikan setiap langkah untuk mengklaim rencana edisi khusus tahun ini. Jadi selamat kepada semua orang atau para pionir yang merayakan P2Day dengan menjelajahi ekosistem Pi dan merilis baru P2Day, Solo Host, Pi Sign-in, dan Pi Verify. Jadi ada beberapa peningkatan terbaru dari P2Day tahun 2026 ini. Dan untuk V2Day, ekosistem Quest-nya tersebut itu berlangsung dari tanggal 28 Juni hingga 13 Juli dan merayakan dan menyoroti pembaruan ekosistem dan serta dukungan utilitas utama dari V2Day. Jadi Quest ini tuh membimbing para pionir juga untuk menyelesaikan aktivitas yang membantu mereka menemukan aplikasi baru, menguji fitur ekosistem, dan memahami bagaimana infrastruktur Pi mendukung pembuatan utilitas di berbagai bidang komputasi, AI, dan identitas. Dan pionir juga bisa menyelesaikan Quest juga dengan menerima rencana edisi khusus dalam aplikasi yang dapat diakses ke Pi Chats dan profil sosial Pi. Kemudian versi 0.6.2 telah dirilis ya, versi Node Pi Node mereka. Ini memperkenalkan peningkatan pada solo host, konektivitas node, dan pengalaman pengguna di Pi desktop. Jadi secara paralel ya, Pi telah berhasil menyelesaikan uji komputasi terdistribusi melalui aplikasi solo host yang semakin memajukan kegunaan Pi Node di luar dukungan untuk blockchain Pi. Jadi bersama-sama pembaruan ini juga itu memudahkan menjalankan dan mengelola aplikasi pada Pi Node dan Solo Host. Jadi sambil memajukan kegunaan komputasi terdistribusi mereka. Jadi kalian juga bisa kunjungi aplikasi di handphone kalian tentang Node 0.6.2 tersebut. Dan itulah beberapa kenaikan atau informasi dari harga Pi, pembaruan dari aplikasi dan pembaruan dari protokol mereka. Itu cukup lumayan menarik yang terjadi di bulan ini ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer dan dior. Kenapa? Karena di keuangan adalah di kalian sendiri, selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.